Silakan ya, kita mulainya. Bukan apa-apa, Mek. Saya mau gadis dulu kan, karena dia ahli dari semua gitu. Kita ini kan nggak kerja apa-apa. Bukan, kita ini kan nggak kerja apa-apa soal itu. Jangan malam ini, men. jadi terima kasih gadis benar di acara kita ini. Syukurlah malam ini tidak sebanyak yang lalu. Minggu lalu saya sendiri nggak dapat makan, nggak dapat minum soalnya. Jadi protesnya itu. Nah, sekarang ini enak nih, diskusi juga pas. Adem, makan semua dapat, bahkan lebih, sehingga yang mahasiswa masih bisa bungkus. Jadi kalau sahur nggak subuh gitu loh. Kan asik tuh. Ya kan, dapat ibunya, dapat makannya. Itulah nikmat semesta alam. Baik saudara-saudara, ini saya nggak ngerti ini terus terang. Usul buku ini bukan dari Anda. Datang dari Sahal. Ahmad Sahal ini kan memang suka meninggalkan bom waktu. Jadi begitu pulang dari New York, tujuannya cuma satu, supaya buku ini. Nah, tadi gadis bilang bahwa kok bisa-bisanya buku ini. Saya juga pikir-pikir kok bisa-bisanya buku ini. Biasanya kan kita politik, ekonomi, agama, segala macam ya gampang dimengerti lah. Tiba-tiba diskusi buku ini. Nah, selidik ternyata memang buku ini ya susah. Memang Freedom kalau diskusi buku kayaknya memang agak susah bukunya. Tetapi banyak revealing. Ya, kalau kita revealing bukan cuma dalam soal pemikiran feminisme atau kontra atau pro, for or against, tapi juga untuk menimba banyak hal. Tadi Habib sudah katakan bahwa ini bukan orang sembarangan, dapat medal. Walaupun dari kamu konservatif ya, dari gue pasti dihajar sama yang kiri kan. Tapi kan dia bukan sembarangan dalam alirannya. Mungkin saya beritahu aja lah. Juga saya mulai strategi saya membaca buku ini dan mengertinya. Karena saya waktu di Columbus kan banyak baca Harvey Mansfield sebenarnya. Karena dia bukan penerjemah Machiavelli, yes dia menerjemahkan, tapi dia satu-satunya ahli Machiavelli di Harvard. Jadi otoritas yang menulis tentang Machiavelli, yang membahas Machiavelli itu adalah Harvey Mansfield. Minor saya political theory, jadi saya harus baca dia, karena harus baca Machiavelli, dan kebetulan pujaan saya Machiavelli. Loh, tiba-tiba kalau dia nulis feminisme, ada apa ini? Saya juga baru tahu bahwa dia juga ternyata membela Lawrence Larry Summers di sana gitu. Memang orangnya nyentrik. Ya kalau nggak nyentrik, nggak mungkin lah dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk membahas, menulis, dan meneliti Machiavelli. Machiavelli kan dianggap sebagai peletak dasar ilmu politik modern, memisahkan apa yang harus, apa yang senyatanya, apa yang is, apa yang ought. Ya, dengan itu dia mendobrak tradisi besar, jumbuhnya agama dan moralitas, jumbuhnya ilmu dan Kristianiti. Dengan berkata bahwa udahlah kita ilmu dan ilmu politik kemudian harus melihat apa yang nyata, bukan apa yang seharusnya. Dia meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini menahan laju kemajuan umat manusia. Ini kan jadi dia Harvey Mansfield ini belajar tentang itu top. Dan anehnya buku yang terbaik dari Machiavelli kan sangat tipis, 30-an halaman, sang penguasa. Dan seluruh karirnya 40 tahun, 50 tahun diabdikan hanya untuk membahas 30 lembar itu. Jadi kan aneh orangnya. Kalau nggak aneh nggak mungkin kayak gitu tuh. Orang kayak gitu nulis soal feminisme, makin aneh lagi. Makanya kan bilang, kok kayak gini kok didiskusi. Tetapi di balik ini mungkin ada yang berharga. Ini yang saya mungkin hikmahnya Sahal mau bawa kita ke sana, bahwa jangan-jangan ada yang bisa kita bahas nih dalam buku ini, dan saya kira something beyond feminisme barangkali yang juga bisa kita pelajari. Nah, karena dia ahli feminis, ahli Machiavelli, saya waktu membaca ini hanya bisa mengerti kalau saya tempatkan dia dalam perspektif itu, mencoba meniru Machiavelli. Tentu saja kita harus adaptasi ya. Ini kan biasanya sekalian abstrak saya baca juga. Machiavelli kan mau menulis buku yang kecil dan terkenal itu, dan dianggap sebagai buku pertama politik modern. Itu menulis untuk